Halo, perkenalkan nama saya Tasya Aulia. Saya adalah mahasiswi LSPR jurusan Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai harapan energi dari timur, khususnya di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pulau Sumba merupakan pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas geografis 10.000 km persegi. Pulau ini masih belum banyak dikenal oleh turis asing, bahkan masyarakat Indonesia sendiri. Kehidupan masyarakat Sumba masih bergantung pada alamnya. Rata-rata masyarakat Sumba hanya bergantung dari pertanian dan perkebunan. Penduduk asli Sumba tinggal di wilayah perbukitan, sedangkan masyarakat pendatang baru yang rata-rata dari Sulawesi tinggal di sekitar pesisir. Pulau Sumba dikenal dengan iklim yang kering, mengingat bahwa curah hujan di Pulau Sumba sangatlah rendah, dengan rata-rata hanya 1-10 hari hujan setiap bulannya. Dengan kondisi ini, Sumba dikenal sebagai wilayah yang sulit air bersih. Air bersih yang didapatkan oleh masyarakat biasanya didapatkan atau bersumber dari mata air atau sungai. Selain kesulitan mendapatkan air bersih, warga Sumba juga mengalami kesulitan sumber energi listrik. Dari 4 kabupaten di Sumba, didapatkan rasio elektrifikasi hanya sekitar 30-40% saja. Menurut data dari PT PLN Area Sumba, terdapat 426 jumlah desa, di mana 184 desa sudah dialiri listrik, sedangkan 242 desa masih belum mendapatkan aliran atau energi listrik. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sumba, PLN hanya mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel. Salah satunya terpasang di ibu kota Kabupaten Sumba Timur, Kota Waingapu. Menurut penjelasan dari manajer PLN di Kota Waingapu, Sumba bergantung dari pembangkit listrik tenaga diesel sekitar 80% yang berbahan dasar solar. Alasan menggunakan diesel solar sendiri adalah karena pemasangannya yang mudah, cepat, dan perawatannya yang simple serta bersifat sementara. PLN di Kota Waingapu sendiri bisa mensuplai berkisar 200-200 km sirkuit. Pembangkit listrik tersebut dapat memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar 6-7 MW per harinya. Namun pasokan listrik tersebut hanya dapat menjangkau wilayah yang tersambung dengan kabel PLN saja. Sementara desa yang berada di wilayah remote area bisa terjangkau dengan akses listrik PLTD. Sumba memiliki 2 jaringan listrik utama, diantaranya terletak di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kebutuhan di 2 daerah tersebut telah tumbuh sekitar 6-8% setiap tahun. Yang menjadi tantangan dalam penyebaran tenaga listrik di Sumba adalah letak geografis seperti perbukitan, pegunungan, dan karakteristik penduduk yang bersifat menyebar bukan sentralisasi. Penggunaan bahan bakar minyak sebagai pembangkit listrik tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Menurut data dari PT PLN Area Sumba, kebutuhan BBM PLTD Sumba mencakup 30 ton per hari di Sumba Timur dan 20 ton per hari di Sumba Barat, sehingga total kebutuhan BBM PLTD Sumba adalah 1.500 ton per bulan. Angka ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan BBM di Sumba. Selain letak geografis dan pola hidup masyarakat, tantangan lain dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik di Sumba adalah faktor ketersediaan bahan bakar fosil. PT PLN Area Sumba melampirkan data terkait rasio elektrifikasi Sumba, antara lain 43,19% rasio desa berlistrik, 37,97% rasio elektrifikasi, dan 86.451 jiwa penduduk di Sumba yang belum terjangkau oleh tenaga listrik. Sejauh ini, Sumba bisa dikatakan bergantung hanya kepada tenaga atau energi yang selama ini ada di sekitar mereka, dan tidak bergantung terhadap sumber energi yang mahal ataupun habis di masa yang akan datang. Sumba menemukan kekayaan energi dari tanah, udara, dan langit. Dari tanah, Sumba mengandalkan air menjadi tenaga hidro. Di udara, Sumba kaya akan angin, dan di perbukitan, Sumba memiliki tingkat pencahayaan dari sinar matahari yang tinggi, sehingga dibuat langit surya untuk masa depan. Separuh dari masyarakat Sumba yang terisolir memutuskan untuk menggunakan panel surya yang didapatkan dari matahari menjadi energi listrik.
Potensi dari matahari mulai dirintis oleh PLN untuk mendukung tenaga listrik di Sumba. Pembangkit listrik tenaga surya secara perlahan dibangun di titik potensial seperti di Kecamatan Hambabrai, Sumba Timur. Pembangkit tenaga surya baru beroperasi sejak Februari 2017, mampu menghasilkan energi listrik antara 1-5 MW setiap harinya. Pembangkit tenaga surya ini dioperasikan oleh pihak swasta yang langsung menjualkan aliran listrik ke induk PLN area Sumba. Pemanfaatan sumber energi di Sumba sangat diharapkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu desa di Sumba yang telah berhasil menjadi desa energi mandiri adalah Desa Kamangi di Sumba Timur. Jarak antara Waingapu dengan Desa Kamangi hanya sekitar 100 km. Desa Kamangi menjadi salah satu desa yang menarik perhatian dunia sebagai desa energi mandiri tanpa energi fosil. Perkebunan menjadi hal utama di Desa Kamangi. Perkebunan terletak di area lembah. Hal ini bertujuan agar dekat dengan sungai sebagai sumber air di saat musim kemarau. Saat musim kemarau, hutan menjadi salah satu sumber utama bagi masyarakat Desa Kamangi, baik untuk mencari madu atau berburu. Umbu Hinggu Panjanji, seorang tokoh adat yang menjadi pelopor masuknya air bersih dan energi listrik di Desa Kamangi. Menurutnya, air menjadi media pemersatu warga. Setelah ada listrik, tahun 2011 menjadi awal bagi masyarakat Kamangi melakukan aktivitas di malam hari. Pembangkit listrik mikrohidro terletak sekitar 5 km dari pemukiman. Untuk mendapatkan arus air yang cukup, sungai dibendung dan arusnya sebagian dialirkan melalui titik elevasi yang diinginkan. Kemudian sungai tersebut akan memutar turbin yang dapat menghasilkan energi listrik. Tidak ada dampak atau resiko dari pembangkit listrik mikrohidro ini. Adanya pembangkit listrik ini memotivasi warga desa Kamangi dalam menjaga hutan demi keberlangsungan tenaga listrik jangka panjang. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTNA Desa Kamangi mampu menghasilkan listrik 37 kW setiap harinya. Jumlah ini sangatlah jauh lebih besar dari apa yang dibayangkan, sehingga warga masyarakat Desa Kamangi memilih untuk menjual sebagian kepada PLN. Selain itu, energi angin dan matahari menjadi satu-satunya solusi untuk menyalurkan energi listrik ke daerah perbukitan di Desa Kamangi. 24 kincir angin sudah dibangun di Bukit Kalihi dan menjadi andalan warga Desa Kamangi yang tinggal di perbukitan. Tenaga angin yang didapatkan dipadukan dengan tenaga surya dengan metode hybrid. Listrik yang dihasilkan dapat mencapai 100 watt setiap harinya. Setelah 24 kincir angin berhasil dibangun di Bukit Kalihi, 27 kincir lainnya dibangun di Kambata, Gunung, dan 48 unit terbangun di Desa Molowungkul. Dengan adanya hal ini, Sumba semakin dekat dengan wilayah tanpa energi fosil dan menjadi pulau energi baru yang terbarukan. Dengan ini, Desa Kamangi membuktikan bahwa tanpa energi fosil, peradaban bahkan kesejahteraan tetap bisa hadir di tengah masyarakat. Sekian pembahasan dari saya. Dengan adanya hal ini, semoga pemerintah dapat lebih memperhatikan ketersediaan sumber energi listrik di wilayah yang masih dalam titik keterbelakangan sumber energi listrik seperti di Sumba. Apabila ketersediaan sumber energi listrik terpenuhi, maka tingkat ekonomi dan kesejahteraan di wilayah terbelakang secara perlahan akan meningkat, serta mencari solusi agar tidak bergantung dengan energi fosil. Terima kasih.